Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan 3 jenis makhluk di alam ini. Yang jenis pertama adalah satu makhluk yang materinya adalah kebaikan, materi baik dan baik saja, tidak ada keburukan sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kebaikan dan materinya adalah materi-materi yang baik, sehingga seandainya diandaikan ingin melakukan keburukan pun tidak akan bisa melakukan keburukan, karena memang tidak ada potensi ke arah keburukan sama sekali. Itu adalah malaikat. Isra adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dari keburukan. Materinya adalah materi keburukan dan isinya adalah keburukan. Kondisi apapun yang dia alami, yang muncul adalah keburukan. Dia di dalam buruk, di luar pun buruk. Dia tatkala diam, keburukan isinya. Tatkala berjalanan, keburukan isinya. Masuk kemanapun, keburukan yang ditimbulkan. Sampai masuk ke dalam masjid pun membawa keburukan. Sampai andaikan duduk musyawarah pun, musyawarah keburukan. Berteman pun, berteman akan menghasilkan keburukan. Kalaupun bertemu, akan mengakibatkan keburukan juga. Isinya keburukan dan keburukan saja. Karena memang Allah Ta'ala ciptakan materinya adalah untuk keburukan. Itu adalah syaitan. Makhluk ketiga adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam dirinya Allah Ta'ala berikan kedua potensi sekaligus, yakni materi kebaikan dan materi keburukan. Potensi kebaikan, potensi keburukan. Maka potensi mana yang dia usahakan, itu yang akan berkembang. Apabila potensi kebaikan yang dia usahakan, maka dirinya akan menimbulkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, kesenangan, cinta kasih, sayang pada manusia. Tapi tatkala potensi kebaikan ditinggalkan, yang dia garap, yang dia usahakan, yang dia pikirkan dan perjuangkan adalah potensi keburukan, maka keburukan-keburukan akan timbul dari dirinya. Permusuhan, perselisihan, pertengkaran, perkelahian, keinginan-keinginan buruk. Itu Allah Ta'ala berikan pada manusia dan diberi kebebasan untuk memilih. Kedua jalan dibukakan untuk manusia. Bila dia memilih jalan yang sini, jalan untuk menggarap potensi kebaikan, maka dia akan makin baik, makin baik, makin baik, sehingga akan dimasukkan dalam kelompok seperti kelompok pertama tadi, yakni kelompok yang berisi kebaikan-kebaikan. Namun sebaliknya, tatkala dia pilih jalan yang satunya, yang dia inginkan, yang dia perjuangkan, yang dia usahakan adalah potensi keburukannya, maka keburukan-keburukan akan berkembang dan muncul, sehingga dia pun akan dikelompokkan, dimasukkan dalam kelompok yang kedua yang penuh keburukan tadi. Manusia Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari tanah, dan tanah ini punya sifat asli, punya sifat sesuai fitrah tanah itu sendiri yang Allah Ta'ala letakkan di dalamnya. Pertama adalah apabila tanah digarap, bila tanah diusahakan, dimasukkan benih-benih yang baik dalam tanah itu, maka akan muncul tumbuh-tumbuhan yang baik. Sehingga dengan digarapnya, diolahnya tanah ini, maka keperluan-keperluan manusia terpenuhi. Makanannya, pakaiannya, dan urusan-urusan lainnya, hajat-hajat lainnya akan terpenuhi dengan menggarap tanah tersebut. Itu adalah sifat tanah yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, yang fitrah dalam tanah adalah untuk kerusakan. Tanah tidak perlu diusahakan, tidak perlu usaha apa-apa, tidak perlu digarap seperti apapun, dibiarkan saja. Dibiarkan saja, maka tanah ini akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, akan memunculkan hal-hal yang merugikan. Tatkala dibiarkan, tidak diusahakan, tidak diolah, hanya dibiarkan saja, setahun misalnya, maka akan kita dapati bahwa tumbuhan yang kita bina, yang kita usahakan begitu lama sudah punah, habis. Kita biarkan lagi setahun kemudian, apa yang terjadi? Bukan sekedar habis tumbuh-tumbuhan, muncul tumbuhan-tumbuhan baru, semak belukar, tumbuhan liar yang penuh duri. Padahal kita tidak pernah membawa benihnya, tidak pernah mengusahakannya, kita tidak pernah bertanya apa ini pohonnya supaya tumbuh-tumbuhan berduri. Tidak pernah, dibiarkan saja, akan muncul tumbuh-tumbuhan berduri yang mengganggu, yang menyakiti. Kemudian dibiarkan lagi beberapa tahun, maka ini makin rimbun, makin lebat, maka akan bersaranglah binatang-binatang yang berbisa di situ. Ular membuat sarangnya, kalajengking membuat sarangnya, dan binatang-binatang berbisa lainnya akan buat sarangnya.
Padahal yang punya tanah tidak pernah mengimpor dari luar. Carikan telur-telur ular atau yang lain-lainnya misalnya ditanam di situ biar ada binatang, tidak perlu. Akan muncul saja di situ. Dibiarkan makin lama, makanya akan menjadi hutan belantara yang menakutkan, yang mengerikan. Lama-lama akan muncul bukan sekedar binatang-binatang berbisa, akan datang binatang-binatang buas yang memangsa hewan lainnya, yang memangsa manusia. Sehingga ada orang lewat di situ. Ini saya tahu beberapa tahun yang lalu ini adalah tanah yang subur, pertanian yang baik. Kenapa jadi berubah begini? Siapa yang merubah? Tidak dirubah, tidak diapa-apakan, hanya dibiarkan saja. Hanya dibiarkan. Itu pertanian yang dulunya subur makmur berubah menjadi tempat yang mengerikan. Sehingga orang begitu masuk, pertama resiko yang dia terima akan terkena duri, baju sobek. Dia masuk lagi mungkin akan ketemu ular, masuk lagi ketemu harimau, habis dia. Sebabnya apa? Hanya satu saja, dibiarkan, tidak diolah, tidak digarap, tidak diusahakan. Seperti itu pula karakter manusia. Apabila diusahakan, apabila manusia ingin ada keimanan dalam hatinya, dalam dirinya, maka harus diusahakan. Orang menginginkan ada ketakwaan, harus diusahakan. Orang ingin ada kecintaan pada Allah, harus diusahakan. Ada kecintaan pada Rasulullah SAW, harus diusahakan. Amal-amal yang baik harus diusahakan. Tawakal, kesabaran, kezuhudan dan sifat-sifat lainnya akan wujud tatkala ditanamkan, tatkala diusahakan, barulah akan muncul. Sebagaimana tanah tadi. Tapi sebaliknya, tatkala itu dibiarkan, maka tidak perlu diajari. Otomatis dalam diri manusia akan muncul kejahilan. Dan tatkala muncul kejahilan, maka akan muncul sifat-sifat buruk lainnya. Kenapa? Karena tidak diusahakan. Orang kadang terlena, dia tidak usaha atas dirinya, usaha di luar dirinya. Waktu dihabiskan untuk memperbaiki rumahnya makin bagus memang. Waktu digunakan habis untuk perbaikan ladang dan sawah, makin subur memang. Untuk peningkatan produksi pabrik, makin maju memang. Tapi dia lupa untuk mengusahakan dirinya sendiri. Sehingga tatkala lupa mengusahakan dirinya sendiri, sifat-sifat buruk itulah yang muncul. Kejahilan, mementingkan diri sendiri, kemudian pencurian, kemudian perampokan, kemudian pembunuhan, kemudian sifat-sifat buruk lainnya yang berdatangan. Dan itu tidak perlu diusahakan. Tidak perlu belajar khusus bagaimana orang bisa menjadi jahil, tidak perlu. Tidak perlu belajar khusus supaya orang punya sifat mencuri, tidak perlu. Tidak perlu diusahakan secara khusus supaya orang mementingkan diri sendiri, tidak perlu. Dibiarkan saja, maka akan muncul sifat-sifat itu. Dengan dibiarkan saja. Sehingga tatkala usaha atas manusia dibiarkan, ditinggalkan, maka permukaan bumi ini akan berubah suasananya seperti hutan belantara. Isinya adalah makhluk-makhluk yang saling menyakiti dan ingin merugikan yang lainnya. Berisi sifat kejahilan dan mementingkan diri sendiri. Tidak peduli pada yang lainnya, tidak sayang pada yang lainnya, tidak perasaan pada yang lainnya. Bagaimana saya? Mementingkan diri sendiri. Maka memang wujudnya wujud manusia. Pakaian-pakaian manusia, bentuknya masih bentuk manusia. Tapi sifatnya bukan sifat manusia lagi. Yang adalah sifat seperti sifat kalajengking, sifat seperti sifat ular, sifat seperti sifat harimau, dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Kenapa terjadi begitu? Tatkala usaha atas manusia ditinggalkan. Hadirin rahimakumullah, hari-hari ini yang terdengar, yang terlihat, yang terasa di mana-mana adalah kegelisahan, permasalahan di mana-mana. Padahal dilihat kemajuan dunia begitu memukau. Orang yang sempat melihat pemandangan 30 tahun yang lalu di depan matanya, melihat zaman sekarang begitu menakjubkan. Dan berbagai macam kemajuan dunia. Tapi di mana-mana orang mengeluh. Di mana-mana orang merasakan penderitaan, merasakan kegelisahan. Kenapa hidup menjadi tidak menentu seperti ini? Hadirin rahimakumullah. Maka memang sekarang wujudnya adalah wujud dunia. Bentuknya bentuk manusia.
Tapi lihat di mana-mana orang gelisah, orang merasa bermasalah, 24 jam masalah dan masalah isinya. Mau yang tinggal di desa, mau yang tinggal di kota, yang terpelajar, yang buta huruf, yang pegawai, yang karyawan, yang direktur, yang orang kaya, yang orang miskin, insinyur, dokter, guru, karyawan, semuanya merasa hidupnya susah, merasa sempit hidupnya, merasa tidak tenang kehidupannya, merasa tidak merasakan keamanan. 24 jam penderitaan batin yang dia rasakan, tidak tahu hidup apa ini. Memang bentuknya adalah bentuk dunia, bentuk penghuninya bentuk manusia, pakaian-pakaian manusia, bentuknya bentuk manusia. Akan tapi dalamnya adalah sifat-sifat hewan, sifat-sifat harimau, sifat-sifat ular, sifat-sifat kalajengking tertanam begitu dalam diri mereka. Kenapa demikian? Karena manusia habis-habisan, mati-matian mengusahakan benda-benda dan dia tidak fikirkan untuk mengusahakan dirinya. Manusia seluruhnya menginginkan ketenangan, menginginkan keamanan. Maka untuk mencapai hal itu, mereka mati-matian mengusahakan benda-benda. Dibuat peningkatan-peningkatan, penemuan-penemuan, pembaharuan-pembaharuan. Benda-benda ditambah jumlahnya, ditingkatkan mutunya untuk mendapatkan ketenangan, keamanan, kebahagiaan, ketentraman. Padahal sampai kapanpun, seperti apapun kemajuan benda-benda yang diusahakan manusia, ketentraman, keamanan, kedamaian tidak mungkin didapatkan selama manusia belum mengusahakan dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat sayang pada manusia, sangat kasih pada manusia. Untuk mengingatkan manusia atas pentingnya hal itu, maka diutuslah para anbiya. Para anbiya alaihi salatu wassalam datang mengingatkan manusia pentingnya mengusahakan diri manusia. Sehingga tidak ada satu orang nabi pun yang datang dengan kepentingan untuk mengusahakan benda-benda. Tidak ada satu orang nabi pun yang datang untuk maksud seperti itu. Semua nabi datang sama maksudnya, yakni membimbing manusia pentingnya mengusahakan dirinya sendiri. Hadir rahimakumullah. Maka apabila manusia mengusahakan dirinya sendiri, muncullah amal-amal yang baik. Tatkala amal-amal baik muncul, maka Allah Ta'ala perbaiki keadaan. Sebaliknya tatkala manusia tidak mengusahakan dirinya sendiri, maka yang muncul adalah amal-amal yang buruk. Dan apabila amal buruk yang muncul, maka yang ada adalah kegelisahan, ketakutan, ketidaktenangan, ketidaktentraman. Semaju apapun benda-benda yang mereka usahakan, maka keamanan, ketentraman itu tidak akan mereka dapatkan selama-lamanya. Dan setelah kematian, dia akan menghadapi penderitaan yang luar biasa. Di dunia kehidupannya hancur, di kemudian akan lebih merana lagi. Sehingga setiap nabi yang datang mengingatkan pada manusia bahwa kehidupan kalian di dunia adalah sementara. Allah Ta'ala kirim kalian ke dunia hanya untuk ujian saja. Allah Ta'ala berikan kehidupan yang singkat dan sementara ini adalah untuk persiapan menuju ke kehidupan akhirat. Maka seluruh nabi yang datang ke muka bumi ini, usahanya satu bentuknya, yakni mengingatkan manusia, membimbing manusia bagaimana agar dalam tubuhnya ini masuk kebesaran Allah SWT, masuk keimanan pada Allah SWT, sehingga yang muncul adalah amal-amal yang baik. Itu yang diusahakan oleh para anbiya alaihi salatu wassalam. Begitu usaha muncul, begitu usaha diadakan, manusia terbagi dua. Ada yang mengikuti arah para anbiya, mereka mengusahakan dirinya dengan pemberian-pemberian Allah berupa mata, tangan, kaki, pikiran, lidah dan sebagainya. Mereka usaha bagaimana kebesaran Allah Ta'ala masuk dalam dirinya, keyakinan pada Allah tertanam dalam hatinya, dan amal-amal baik muncul dari tubuhnya. Itu satu kelompok. Dan muncul juga kelompok yang satunya, kelompok yang tidak mengikuti pembicaraan nabinya. Dia hanya menggunakan fikirannya, menggunakan matanya untuk melihat apa yang di sekitarnya, apa yang didengar dari nenek moyangnya. Itu saja yang mereka lakukan. Sehingga Nabi memberikan arahan ke arah sini, dia akan belok ke arah sana. Nabi memberikan pengarahan begini, dia akan begitu sesuai dengan yang mereka dengar, yang mereka lihat dari nenek moyang mereka. Dan itu terus menerus berjalan. Sehingga Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran
Maka yang ini, yang asalnya ikut para anbiya alaihi salatu wassalam, ikut arahan nabinya, beriman pada nabi, beramal baik, Allah Ta'ala berikan kemuliaan, berikan kebahagiaan, berikan ketentraman. Tapi sebaliknya, orang yang menentang nabinya, orang yang tidak mengikuti nabinya, walaupun dia punya apa-apa, dia punya segalanya, semuanya dia miliki, akan tapi nabi tidak diikuti, maka Allah Ta'ala biarkan dia punya kerajaan, biarkan dia punya kekayaan, biarkan dia punya kekuatan, tapi Allah Ta'ala binasakan hidupnya, Allah Ta'ala hancurkan kehidupannya. Di dunia sudah seperti itu, ini dimuliakan, dijaga, ya ini dibinasakan. Di akhirat apalagi akan hancur selama-lamanya. Sehingga yang di sini makin lama makin dekat pada Allah Ta'ala, makin soleh, makin dekat, makin tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Sementara yang sebelah sini makin lama makin jauh pada dari Allah Ta'ala, makin jauh dari Allah Ta'ala, makin dekat pada kehancuran, makin membinasakan dirinya. Dan itu terus berjalan, sehingga itu pula lah yang terjadi hari ini juga. Maka diri kita, semua orang manusia, orang lain siapapun juga dia, tiap pagi mulai dia bangun sampai dia tidur, hanya salah satu dari dua ini. Tidak bisa netral, tidak bisa abstain, tidak bisa di tengah-tengah, tidak bisa. Apakah hari itu dia bergerak, dia berusaha, dia berpikir untuk seperti kelompok yang pertama yang makin dekat pada Allah Ta'ala, ataukah sebaliknya, di hari itu yang dia kerjakan, yang dia usahakan, yang dia pikirkan, yang dia lakukan, yang dia berjalan, dia bergerak untuk menjadi orang yang kelompok satunya, yakni makin jauh dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua usaha itu berjalan sejak Allah Ta'ala ciptakan dunia sampai hari kiamat, akan terus berjalan. Satu adalah usaha kebahagiaan, satu adalah usaha keburukan. Satu adalah usaha yang mengajak pada orang-orang agar memperbaiki dirinya, menimbulkan sifat-sifat baik pada dirinya. Satu lagi adalah usaha yang mengajak keburukan, kejahatan. Dan dunia tidak pernah sepi, tidak pernah sepi. Dua kelompok ini selalu ada, dua usaha ini selalu ada, dua golongan selalu ada di muka bumi ini. Tidak akan ada satu masa itu isinya orang buruk semuanya, nggak ada. Seandainya ada, maka pasti kiamat sudah terjadi. Atau baik semuanya, nggak ada yang buruk sama sekali, itu pun tidak pernah ada. Selalu ada dua-duanya. Kelompok yang baik, kelompok yang buruk. Kelompok yang mengajak pada kebaikan, kelompok yang mengajak pada keburukan. Itu ada. Hadirin rahimakumullah. Maka kelompok yang baik ini adalah kelompok para anbiya alaihi salatu wassalam. Berjalan pada kelompok, pada orang-orang berikutnya, sampai nantinya masuk ke dalam surga. Maka mereka ini datang ke muka bumi ini. Perbaikan adalah perbaikan dirinya. Bagaimana matanya benar pandangannya, lidah benar bicaranya, tangan benar geraknya, kaki benar langkahnya. Bagaimana dia perbaiki anaknya, bagaimana dia perbaiki istrinya, bagaimana dia perbaiki keluarganya, bagaimana dia perbaiki kampungnya. Bahkan dia pikir bagaimana seluruh dunia yang ada adalah kebaikan dan kebaikan. Jangan sampai ada kelaparan, jangan sampai ada kehausan, jangan sampai orang dalam kebodohan, jangan sampai ada orang dalam kesesatan. Itu yang diusahakan. Dan untuk itulah mereka berkorban, untuk itu mereka berfikir, untuk itu mereka bekerja, untuk itu mereka bergerak. Yang setiap hari, yang setiap saat difikirkan adalah kebaikan dan kebaikan. Bagaimana kebaikan muncul dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam tetangganya, dan umat seluruh alam. Yang untuk itu dia kerahkan dirinya, tenaganya, fikirannya, hartanya dihabiskan untuk itu. Itu ada. Ulaika hizbullah. Itu adalah tentara Allah. Itulah kelompok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa isinya? Isinya adalah Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para pengikut-pengikutnya. Itulah isinya. Yang kelompok kedua adalah kelompok yang mengusahakan keburukan, kelompok yang mengusahakan kejahatan. Bagaimana kejahatan menyebar kemana-mana. Dan seorang manusia, walaupun asalnya orang baik, tapi tatkala usaha perbaikan dia tinggalkan, lama-lama keburukan muncul dalam dirinya. Bahkan bukan hanya keburukan, kemunyakan begitu kuat pengaruhnya sehingga dia pun menjadi pengusaha keburukan.
menjadi jurukamnya keburukan, provokator keburukan, menjadi orang yang ingin menyebarkan keburukan di mana-mana. Itu sudah otomatis tatkala dia meninggalkan usaha kebaikan. Maka yang dihindarkan adalah keburukan. Bagaimana keburukan menyebar kemana-mana? Bagaimana orang mencuri, bagaimana orang supaya bebas minuman keras, bagaimana orang berzina, bagaimana orang tidak punya malu lagi, bagaimana orang hidup bebas seperti hewan. Itu yang difikirkan, itu yang diusahakan. Dan dia mengusahakan orang lain, menarik orang lain. Maka ini adalah tarik menarik yang akan ada sampai hari kiamat. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Dua usaha itu akan ada dan selalu ada. Yang berusaha menarik ke arah kebaikan dan berusaha menarik ke arah keburukan. Dan itu selalu berperang, selalu bertanding, selalu berusaha saling melawan untuk menang. Bagaimana menarik kuat-kuatnya ke arah kebaikan, yang satu bagaimana menarik sekuat-kuatnya ke arah keburukan. Maka sekarang yang ingin saya tanyakan, kita ini mau masuk kelompok yang mana? Kelompok yang mengusahakan kebaikan, yang menginginkan sifat-sifat baik muncul dalam dirinya, keimanan, ketakwaan, kebaikan tertanam dan menyebar dari dirinya, atau kelompok yang membiarkan dirinya begitu saja, yang penting benda-benda dunia yang dimajukan. Maka pondasi, dasar, pikiran, bentuk usaha kelompok yang pertama ini, yang Allah Ta'ala turunkan kepada silsilah para anbiya, yang dimulai dari Nabiullah Adam alaihissalam hingga terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterangkan dalam Al-Quran juga, itu apa? Adalah bahwa semua keadaan yang terjadi di muka bumi ini, kesusahan, masalah, berbagai macam problem yang ada di muka bumi ini tidak ada hubungannya dengan benda-benda sama sekali, tapi hubungannya hanya dengan amal yang muncul dari diri manusia saja. Maka para Nabi alaihi salatu wassalam, mereka datang, yang pertama kali ditanamkan dalam pikiran umatnya, dalam pikiran kaumnya, adalah keyakinan yang lurus bahwa semua keadaan, semua kondisi, hal-hal yang ada di sekitar manusia ini tidak ada hubungannya dengan makhluk-makhluk yang berserakan di sekitar manusia. Tidak ada hubungannya dengan itu. Hubungannya dengan apa? Hubungannya adalah dengan amal yang muncul dari dalam dirinya, iman, amal yang ada dalam dirinya. Maka itulah yang ditanamkan oleh para anbiya alaihi salatu wassalam, sehingga para anbiya alaihi salatu wassalam ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal hingga akhir perjuangan mereka, tidak pernah sedikit pun mengusahakan benda-benda dunia, baik itu namanya harta, tahta, pangkat, kerajaan, jabatan, kekuasaan. Tidak ada sedikit pun. Yang ada adalah usaha untuk membentuk keyakinan, ditanamkan dari manusia, dalam hati manusia, bahwa kegelisahan, keamanan, ketenangan, permusuhan, kasih sayang, ketidakcocokan itu bukan timbul dari benda-benda. Bahwa kalian akan bahagia apabila cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW diikuti. Bila cara Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW diimani, diikuti, diteladani, diamalkan, maka kehidupan yang nikmat, sejahtera, aman, sentosa Allah berikan di dunia, dan kebahagiaan puncak yang sempurna Allah berikan selama-lamanya di akhirat. Demikian pula sebaliknya, tatkala cara Rasulullah SAW ditinggalkan, dia buat cara-cara sendiri, jalan hidup sendiri, maka semaju apapun benda-bendanya tidak akan mungkin dapat bahagia. Maka hadirin rahimakumullah, bila iman baik baru amal baik, amal baik keadaan baik. Bila iman tidak baik, amal tidak akan baik. Bila amal tidak baik, tidak mungkin, mustahil keadaan akan menjadi baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan cara pada manusia untuk memenuhi keperluannya melalui para anbiya alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bagaimana cara untuk memperbaiki iman dan amalnya. Manusia untuk memenuhi keperluannya dari dulu hingga sekarang, maka untuk menutupi rasa lapar, menghilangkan rasa lapar dalam perut, caranya adalah masukkan makanan. Dan sejak manusia pertama sampai sekarang, cara masukkan makanan dari mulut. Tidak
tidak pernah ada, belum pernah ada, dan tidak akan pernah ada orang yang berpikiran ini penemuan baru, makan yang benar dari telinga misalnya. Maka demikian pula lah hadirin rahimakumullah, para anbiya alaihi salatu wassalam mengajarkan bagaimana meraih kebahagiaan. Meraih kebahagiaan adalah dengan iman, dengan usaha iman. Dan iman itu bagaimana? Kadang kita tertipu. Kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam lisan kita, merasa sudah alhamdulillah saya sudah beriman, tanpa memperdulikan bagaimana kegiatan kita, pekerjaan kita, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana amal kita di dalam rumah, di luar rumah, tatkala kita berjalan kemana-mana. Padahal hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu belum yang dimaksud iman. Maka yang namanya iman bukan sekedar ucapan, yang namanya iman bukan sekedar tulisan, yang namanya iman bukan sekedar pemikiran dan teori-teori, bukan. Yang namanya iman adalah keyakinan yang ada dalam hati. Ma waqara fil qalbi yusaqdaqahu amaluhu, yang tertancap, terhunjam, menancap di dalam hati dan dibuktikan dengan amalnya, itulah iman. Maka hadirin rahimakumullah, sekarang sudah jelas masalahnya, bahwa tempat iman bukan di lidah, bukan di tangan, bukan di pikiran. Tempat iman adalah dalam hati. Tatkala iman sudah masuk dalam hati, maka amal-amal yang muncul dari itu adalah amal-amal yang baik. Amal-amal baik muncul dari diri kita, maka Allah Ta'ala akan rubah dunia ini seolah-olah menjadi sepotong surga. Kehidupan yang aman, tentram, damai Allah Ta'ala sudah berikan di dunia ini. Dakwahnya adalah dengan keluar jalan Allah Ta'ala, dengan mujahadah, dengan susah payah. Susah payah menanggung penderitaan, menerima masalah-masalah, menderita berbagai macam ujian, tantangan. Dengan begitulah Allah Ta'ala akan masukkan iman dalam hati. Dan sebenarnya hari ini adakah orang yang tidak susah payah? Apa ada orang yang tidak susah payah? Semuanya susah payah. Lihat orang pergi ke kantor, apa enak dia? Susah payah. Pergi ke kantor, kena marah bosnya, dibentak sama atasannya, nggak cocok dengan kawannya, terlambat, ada skors dan sebagainya. Banyak masalah. Yang kerja dimanapun menderita sebenarnya. Yang kerja dimana-mana pun untuk usaha dunia tidak ada yang enak, susah payah semua. Tapi kenapa dia mau? Sedangkan dakwah ini susah payahnya nggak banyak, tapi kenapa berat? Apa sebabnya? Karena belum menjadi kebiasaan, belum menjadi adat istiadat yang membudaya, sehingga terasa berat. Dan tidak ada cara lain untuk masukkan iman selain dengan susah payah tadi, mujahadah tadi. Allah SWT sengaja berikan itu keadaan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang cocok, yang tidak cocok, yang menerima, yang menolak. Untuk apa? Untuk masukkan iman. Sebagaimana tadi awal saya sampaikan, bahwa manusia ini bahannya dari tanah, persis dengan tanah. Di satu petak tanah kita ingin menanam jagung atau padi atau yang lain-lainnya, maka tumbuhnya benih ini tidak di atas tanah. Tumbuhnya di mana? Di dalam tanah. Supaya ini tumbuh di dalam tanah, bagaimana? Harus digali. Maka untuk menggali bagaimana caranya? Berbagai macam cara. Ada yang dengan traktor, ada yang dibajak, ada yang dicangkul, dengan berbagai macam cara. Ini diganggu, ini ketenangan tanah ini, diobrak-abrik kesenangannya, ketenangannya. Yang bawah jadi di atas, atas jadi di bawah, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Dibolak-balik tanah ini. Baru setelah terbolak-balik sedemikian rupa, siap ditanami. Maka demikian pula lah, untuk memasukkan benih iman dalam hati manusia, Allah Ta'ala berikan ujian-ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan diri, wat thamarat, dan buah-buahan. Itu pasti Allah Ta'ala berikan. Untuk apa? Untuk memasukkan iman. Sebagaimana untuk menanam benih tadi, supaya tumbuh, kemudian menjadi kecambah, kemudian menjadi batang, kemudian tumbuh pohon, kemudian tumbuh ranting, dahan, bunga, buah,
mulainya dari pembajakan sawah tadi, penggarapan sawah, tanah diolah, dicangkul, dibolak-balik, baru bisa ditanami. Maka demikian pula Allah Ta'ala berikan masalah-masalah kepada sahabat. Dan untuk kita ini sebenarnya Allah tidak berikan masalah. Masalah ujian itu datangnya pada para sahabat. Sedangkan pada kita apa? Sahabat itu orang-orang besar, orang-orang mulia. Allah Ta'ala berikan masalah pada mereka. Sedangkan kita ini orang-orang kecil, orang-orang lemah. Allah tidak berikan masalah. Ya Allah berikan apa? Khawatir ada masalah. Hanya itu saja. Khawatir ada masalah, khawatir nanti begini, khawatir begini, khawatir begini. Hanya itu saja. Dan itu mesti dilalui. Itu adalah satu syarat untuk masukkan iman dalam hati. Maka orang dia bertahan, dia kuat, dia melangkah, dia melangkah, dia melangkah menghadapi berbagai macam keadaan. Dia lurus, maka lama-kelamaan iman akan masuk dalam hatinya. Hadirin rahimakumullah. Maka untuk mencapai ke sana, caranya adalah dengan keluar di jalan Allah. Meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan istri. Menjadi beban rasanya. Padahal di dunia ini berapa banyak orang meninggalkan anak istrinya. Bahkan untuk dunia mereka bisa berpisah bertahun-tahun lamanya. Bahkan bisa sampai keluar negeri jauhnya. Tapi tatkala ini untuk agama jadi sangat berat luar biasa. Kenapa? Karena belum terbiasa, belum menjadi adat kebiasaan yang membudaya, sehingga terasa berat. Maka melangkah keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di masjid. Orang-orang dunia, mereka 24 jam membicarakan dunia, kemajuan benda ini, perbaikan benda ini, benda ini, benda ini, pekerjaan ini, berbagai macam dibicarakan. Maka kita sebaliknya, kita di masjid membicarakan kebesaran Allah. Ini semuanya dari Allah, kepada Allah, oleh Allah. Kita datang pada orang-orang, berjalan-jalan, kita kemana-mana, yang dibicarakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Maka ini mesti kita lakukan. Bila kita kerjakan, pertama kali apa? Iman akan terbentuk. Pertama, iman kita akan terbentuk. Dan yang kedua adalah orang-orang akan berbondong-bondong pada kebaikan. Orang-orang akan berjalan menuju kebaikan. Orang-orang akan tersedot untuk menuju pada kebaikan dan kebenaran, menuju pada agama yang benar. Hadirin rahimakumullah. Maka ini adalah jalan dari Allah SWT, aturan dari Allah SWT, janji dari Allah SWT. Bila ini kita jalankan, maka yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk kita, rizki sekian, anak sekian, istri, pekerjaan, rumah, dan lainnya yang memang sudah ada takdirnya dari Allah Ta'ala untuk kita, Allah Ta'ala berikan keberkahan di sana. Dan bila kita keluar, maka mungkin memang sudah takdirnya kita ada masalah. Seandainya itu pun terjadi, maka masalah yang datang dengan takdir Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keluar kita. Kalau masalah ditakdirkan untuk kita, kita mau di rumah mau keluar, tetap ada masalah. Hanya saja bedanya tatkala kita tidak keluar, kita tinggal diam di rumah, ada masalah lari kita kepada makhluk. Kita bukan ingat kepada Allah. Tapi tatkala kita keluar, kemudian misalnya memang sudah takdirnya Allah Ta'ala uji dengan masalah, maka yakin kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kita akan menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara seperti itulah kita makin hari makin meningkat iman kita, makin bertambah yakin kita. Hadirin rahimakumullah. Maka bapak-bapak yang hadir di sini, yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini, semoga Allah Ta'ala terima semuanya. Amin. Hadirin rahimakumullah. Maka sekarang, supaya kita masuk dalam kelompok para anbiya alaihi salatu wassalam yang mengusahakan kebaikan dan perbaikan, maka bapak-bapak yang hadir di sini, alhamdulillah ada yang memang sudah niat untuk keluar 4 bulan, jamaah terbentuk. Ada yang niat untuk 40 hari. Maka yang 40 hari bagaimana jadikan 4 bulan. Dan bagaimana yang datang hanya untuk istimewa, bagaimana buat keputusan saya akan keluar jalan Allah SWT. Saya akan berangkat 4 bulan jalan Allah SWT. Silakan Pak, silakan insyaallah Pak. Silakan.